Jadi bab yang ke makalah yang ke-29 itu ucapan dari Imam Subli, apabila kalian menginginkan tenang bersama Allah, artinya yaskuna qalbuka ma'allah, tenang bersama Allah. Begini ya, Allah itu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah namanya As-Salam, namanya yang damai, maha damai, maha tenang. Jadi kalau ingin tenang, dekati Allah yang maha tenang. Sama dengan begini, Allah maha ilmu, maha cerdas. Maka kalau ingin dapat ilmu, dekati Allah. Allah maha kaya, kalau ingin kaya, dekati Allah. Allah maha pemberi rezeki, kalau ingin dapat rezeki, dekati Allah. Makanya kenapa orang rezekinya susah, utangnya bejibun, kalau ngaji bebel, ya kan, susah hidupnya karena jauh dari Allah. Karena saya beri gambaran kemarin kan, kenapa dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan? Karena mungkin bisa jadi suaminya dekat Allah, istri jauh dari Allah, atau kebalikannya, istri dekat Allah, suami jadi dari Allah. Jadi tidak akan kena dapat sakinah siapapun dia. Makanya pernah saya bikin gambaran kan, segitiga, Allah, suami, istri. Allah, suami dekat Allah, istri dekat Allah, maka mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Tapi suami dekat Allah, istri nggak dekat Allah, susah mendapatkan sakinah. Misalnya Nabi Lut, istrinya jauh dari Allah. Nabi Nuh, istrinya jauh dari Allah. Atau kebalikannya, istri dekat dengan Allah, yaitu Asia, suaminya jauh dari Allah, bahkan kafir, Fir'aun. Ya kan? Nah, siapa kita teladani? Nabi Ibrahim dekat dengan Allah, istrinya dekat dengan Allah, maka mendapatkan kebahagiaan walaupun nggak punya anak berpuluh tahun. Akhirnya Nabi Ibrahim dipaksa oleh istrinya untuk nikah lagi. Jadi kalau bapak pengen kawin lagi, ya mudah-mudahan istri bisa memaksa. Bagaimana caranya? Jangan punya anak. Gak punya anak kan? Dipaksa, tapi dipaksanya dengan budaknya, namanya Siti Hajar, pembantunya. Dia gak mau dong, Siti Sarah menikahi, mau memberikan suaminya untuk wanita lain kalau di atas levelnya, di bawah levelnya. Sarah itu wanita tercantik waktu itu, dan dia itu kaya raya. Maksudnya kalau sekarang mah anak pejabat lah, udah cantik kaya raya, bangsawan. Makanya Namrud itu ajak, dia ingin menikahi Sarah waktu itu. Dia didapati, nggak mau. Sarah maunya sama Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi dia 40 tahun gak punya anak, udah nenek-nenek. Akhirnya dinikahi lah, disuruh lah, bang, nikahlah. Nggak mau ah. Tapi lama-lama kalau dipaksa juga. Makanya kalau bikin nikah lagi, doakan supaya istri bisa memaksa kita nikah lagi. Alhamdulillah sampai hari ini istri saya nggak pernah maksa dan nggak mau ikhlas lagi. Alhamdulillah istri saya sudah ikhlas kalau saya nikah lagi, ikhlas kabur. Itu masalahnya. Ya, oh ya. Nah, jadi gini, Imam Subli ini mengatakan kalau ingin dekat dengan Allah, ingin tenang dekat Allah, bagaimana caranya? Caranya adalah harus hatimu itu tidak kabur dari Allah. Ya, wala yakfur minhu, tidak boleh lari dari Allah hatimu. Pastauhis binafsi, ceraikan hatimu dari nafsumu, pisahkan hatimu dari nafsumu, memutuskan kesenangan nafsumu. Mungkin sederhananya beginilah, kalau ingin tenang dekati Allah, artinya iman dikuatkan, nafsu dikendalikan oleh iman. Dulu bahasa saya itu namanya pengimanan nafsu, nafsu yang dikendalikan oleh iman. Kalau nafsu mengendalikan iman, itu manusia sama dengan binatang. Dalam surah Al-A'raf 176 kan, manusia seperti binatang.
Laki-laki merupakan wanita buaya darat, wanita jual diri, kupu-kupu. Ya, laki-laki wanita satu rumah tanpa ikatan nikah, kumpul, padahal manusia. Kenapa dia begitu? Yaitu karena nafsunya lebih dominan daripada imannya. Sekarang kan, alhamdulillah ya, ini terjadi. Alhamdulillah gitu. Ada kiai yang mengamili antri dia buat cabut, ada kiai dia niduri istri orang, ada itu lagi ramai nih nonton. Tapi nah ada yang ustaz yang korupilah, alhamdulillah. Makanya kalau pilih kiai, pilih ustaz itu pilih-pilih, betul nggak dia menjalankan syariat Allah. Paling berat banyak ustaz itu paling berat. Lalu di akhirat tidak, masya Allah. Ya, doanya supaya saya bisa istiqomah ya. Nah setelah itu sudah sebut Imam Syukri ditanya setelah matinya an halim mana, maksudnya apa? Mati tidur kan, maksudnya apa? Mimpi. Ketika mimpi dia ditanya sama Allah. Ini kan pertanyaan luar biasa ya. Kalau Allah itu memang seperti itu, mimpi ya, dalam mimpinya apa mimpinya ini. Nah ketika mimpinya Allah berfirman kepada Imam Syukri, Allah Ta'ala, ya Abu Bakar, yang dipanggil Abu Bakar, mungkin nama aslinya kali ya, Abu Bakar, bapaknya Abu Bakar. Ya Imam Syukri ditanya oleh Allah dalam mimpi wali Allah itu benar. Dalam mimpinya mungkin ditanya dalam mimpinya oleh Allah, apakah sebab apa yang menyebabkan aku mengampuni dosamu? Lalu Imam Syukri Abu Bakar ini menjawab, karena amal solehku bima solihil amali. Kata Allah, lah bukan. Lalu mengatakan lagi, ikhlasi ibadati, karena ikhlas ibadahku, lah bukan. Untuk kata lagi bi haji wa shaumi wa sholati, dengan hajiku, dengan puasaku, dengan salatku, kolaklah, bukan dengan itu. Untuk aku katakan bi hijrati lisalihin, itu adalah ilmu, karena hijrahnya kepada orang-orang soleh dan karena untuk menuntut ilmu. Kata Allah, bukan. Akhirnya penasaran ini dalam mimpi itu, kenapa engkau ampun dosaku ya Allah? Apa penyebabnya? Ilahi babima, kenapa? Kalau Allah Ta'ala, maka Allah berfirman atas kirihi nakuntu tamsi bidan di Baghdad wajadtu hirratan saghiratan. Jadi artinya kata Allah kepada Imam Syukri, ingat nggak kamu jalan di kota Baghdad, Baghdad itu Irak, kamu menemukan seekor kucing lagi kedinginan, menggigil, lemah. Lalu kamu ambil kucing tadi dan ditaruh di kain wol yang tebal, mungkin semacam kain lah ya, berkaul yang tebal, kain mungkin bekas apa gitu, ditaruh karena kedinginan kucing itu. Kamu letakkan kucing itu sebagai kasih sayang kamu kepada kucing itu. Ya benar itu ya Allah, aku lakukan itu. Iya. Ya. Maka apa kata Allah? Bi rahmati litilka hirrah rahmatuka. Karena kasih sayangmu dengan kucing itu, aku rahmati engkau, aku ampuni engkau, aku sayangi engkau. Itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Makanya hati-hati dengan kucing. Ya. Nah, kita mau boro-boro ya. Kadang-kadang diusir, digebukin. Kencing sembarangan. Ya itu binatang. Ya kalau kucing kencingnya di WC, mana bukan kucing namanya, manusia. Iya, itulah. Jadi arti begini, ya. Jadi dalam kitab ini kita ambil belajar dulu. Sama dengan ada hadis Rasulullah, seorang apa tuh wanita tunasusila, mungkin jablay, perek, hostess lah ya, ya pelacur, pulang dari
melayani tamunya, ya gitulah. Ya, dia menemukan anjing ada di situ, anjing kehausan dekat sumur lah, dulu nggak ada sumur. Lalu dia ambil sendalnya, sepatunya kan namanya sepatu perempuan kan kayak klop lah teman itu. Ya ada semacam buat taruh air lah, selop. Dia ambil airnya, dia ambil ke apa nah ke sumur tadi, diberikan ke anjing tadi kehausan diminumin, anjing tadi sehat lagi, bisa hidup lagi. Apa yang terjadi? Wanita tadi Allah ampuni dosanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga gara-gara cuma ngasih air anjing gitu. Ada lagi wanita ahli ibadah nih mah, kebalikannya tahajudnya rajin, ngajinya rajin, apalagi mama rajin ngaji. Dia punya kucing dikurung, gak dikasih makan, dikurung sampai mati kucing. Apa kata hadis tadi? Wanita ahli ibadah tadi masuk neraka gara-gara membiarkan ya kucing tidak bisa nyari makan sampai dikurung mati. Dan saya nauzubillah 3 kali nabrak kucing sampai mati. Saya hitung 2 kali mobil, 1 kali motor. Ya 2 kali mobil. Ya, kita nggak tahu kan, kita parkir ya, kita lagi mau berangkat ya, mobil dihidupin tuh. Dia mungkin namanya malam kan, saya berangkat dari jam 3. Mau misalnya kuliah subuh ya di hari Kamis, besok kan di Gandaria. Berangkat setengah 4 jam 3 gitu, jauh ke Jakarta kan cuma kejar subuh. Kita nggak tahu dia tidur di situ. Padahal udah hidupin mobil dekat AC dulu kan. Langsung jalan, kirain lo batu tuh, kucing. Allah Akbar. Udah begitu kucingnya mahal. Ya, terus dibawa yang punyanya sampai 3 juta. Di operasi apa di dokter hewan. Akhirnya istri bilang, udah Kak kasih duitnya berapa kayak gue lah, kita nggak tahu kan. Akhirnya tambahin cuma 300, saya punya duit kan 300 ribu. Atau kan ini sayang banget, tapi mati juga. Udah dibayar 3 juta mati juga. Allah Akbar. Nah itulah yang pertama. Yang kedua, hujan waktu itu. Mungkin dia kedinginan kucing kali ya. Kita parkir, kita pulang dari dakwah. Akhir belakang mati lagi. Yang ketiga buru-buru pakai motor. Bukan motor gini, motor mobil. Buru-buru gitu. Yang mau ngejar-ngejar kan namanya suku dia. Abrak mati lagi. Jadi 3 kali ngalamin mati. Allah. Sampai ada yang bilang waktu itu PRW, Ustaz, kaos saya mana kaosnya? Jadi kita minta kaos katanya. Atau kenapa itu? Coba dikumpulin dengan kaos kita. Yaudah, Allah baru dikasih tahu. Nah ini mudah-mudahan Allah ampuni ya Allah. Tapi nggak sengaja, 3-tiganya nggak sengaja, bukan yang sengaja. Nggak tahu. Nah inilah cerita kisah nyata Imam Subli masuk surga, Allah ampuni, dapat rahmat Allah karena menyelamatkan kucing kedinginan. Jadi artinya jangan biarkan binatang yang mungkin kehausan gak dapat makan. Kalau binatang ya kasih makan. Tapi biasanya kalau kucing, kalau kita biasa kasih makan, dia nagih lagi kita. Ya. Allah alam bismillah. Nah, sekarang bab yang atau makalah yang berikutnya sengaja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasun, maqalah yang ke-30. Yang bab kedua ya. Qala As-Sukri lau dafaqtum halawatal waslah. Seandainya kamu mendapati manisnya usul. Apa maksud usul ini? Dijelaskan al-qarbu Allah. Dekat dengan Allah. Ingin mendapatkan manisnya dekat dengan Allah. Manisnya gula karena kita minum gula. Manisnya istri karena kita ya, berbahagia dengan istri. Ya, nah, berumah tangga itu manis karena kita berbahagia. Ya kan? Dekat dengan Allah bahagia. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan manisnya dekat dengan Allah? Larabtum mararatul qati'ah. Maksudnya adalah kalian akan mengetahui pahitnya ketika terputus. Terputus apa? Al-bu'du al-ba'id ba'du anhu, yaitu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Kenapa? Kalau seorang udah jadi Allah namanya azabun azim inda ahli ta'ala, ahli
lillahi ta'ala. Itulah ajab yang sangat besar di sisi keluarga Allah, arti para waliullah. Orang yang jauh dari Allah, dia mendapatkan ajab di dunia dan di akhirat. Makanya harus kita dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dekatkan diri kepada Allah? Lewat ibadah, lewat istighfar. Apalagi sekarang ini, bentar lagi kita bulan Dzulhijjah, bulan yang umatul ibadah, menghimpun semua ibadah dalam saat Islam itu bulan Dzulhijjah. Ada puasa, ada sholat, ada kurban, ada haji, merangkum semua ibadah. Kalau nggak mampu semuanya, paling tidak puasanya kita ambil, zikirnya. Kalau punya rezeki, kurbannya, ya. Jangan sampai tidak kurban, ya, dengan kambing, dengan nah, Nabi Ibrahim setiap tahun kurbannya itu 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Bayangkan setiap tahun. Mana ada orang kaya korbannya segitu. Kalau dikerusupiakan, misalnya 1000 ekor kambing, 1 ekor kambing 3 juta, dikali 1000 berapa? Onta misalnya harganya 30 juta atau 50 juta, 300 onta berapa? Dan itu setiap tahun Nabi Ibrahim, ya kan, bapaknya para nabi. Kita kambing juga kecil, lumayan ya. Tapi ada orang kaya di Indonesia, saya belum pernah menemukan korban seperti Nabi Ibrahim, belum pernah, sampai hari ini belum pernah. 1000 ekor kambing, 300 ekor onta belum pernah. Dan memang di Indonesia belum pernah ada yang korban onta. Sebab aneh, kalau korban onta ya, ngambil dari mana onta? Yang ada cuma sapi ya. Jangan sampai itu korban nanti korbannya korban perasaan. Ya, jangan. Sering banget korban perasaan ya, jangan sampai. Kenapa korban perasaan? Wah, Ustaz, ya saya nggak dapat bagian gitu ya. Cuma dapat ini doang, tusuk sate doang. Ya. Nah, wa kana min du'a sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa Nabi agar dekat dengan Allah, apa doanya? Allah marzuqni lazatan azila wajhika. Ya Allah, berikan hamba rezeki kelezatan memandangmu, ila wajhikal karim, wajahmu jatmu yang mulia ya Allah. Wasol ila liqaika, dan rindu untuk berjumpa denganmu. Ini kalimat yang persis sama oleh almarhum Murabi Haji Muhammad Al-Bilhaq. Ketika beliau mau wafat, beliau menulis, karena Allah nggak bisa ngomong. Apa tulisannya? Lika Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Lika muka, masya Allah. Itulah orang yang berjumpa. Jadi begini, makanya beliau mengungkapkan kalimat yang saya hafal sampai sekarang. Hidup itu bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Jangan cari mati, jangan berani mati, jangan takut mati. Tapi rindukan mati. Kenapa? Satu saja pintu berjumpa dengan Allah yang Maha Hidup adalah kematian. Ya kan? Makanya orang yang dekat dengan Allah rindu. Kenapa? Karena satu-satunya istirahat orang beriman adalah mati. Karena semua kita pasti mati. Contoh sederhana, sekarang tahun berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 11 Mei 2026. Kira-kira tanggal 11 Mei 2126. Kira-kira kita udah pasti ada nggak sih? 2126. Yang ada kita, yang anak kita kecil juga begitu ada kan? Berarti umur 100 lebih dia, ya kan? Itu Pak, bayangkan. Dan itu pasti itu, ya kan? Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, bapak ibu duluan, nggak apa-apa. Ya. Yang penting pasti Pak. Ya, balik. Ya, supaya kita ingat bahwa kita pasti mati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dua maqalah ini menyadarkan kita begitu dahsyatnya kalau kita bertemu, berjumpa dengan Allah.